ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Sebelum saya untuk mengucapkan salam yang lebih panjang, pengen ngecek dulu nih, kira-kira untuk suara saya apakah sudah baik, apakah sudah jelas atau belum? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Alhamdulillah ya, sepertinya audionya sudah cukup aman, clear ya, Masya Allah. Apa kabar buat teman-teman semua yang sudah hadir di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja. Semuanya di sini selalu sehat, rezekinya semoga semua teman-teman yang sedang menyaksikan Ta'aruf Online Indonesia ini ya, baik yang sudah ada di aplikasi maupun masih menjadi follower, semoga rezekinya semakin dimudahkan Allah, semakin dilancarkan Allah, terutama semakin diberkahkan. Nah, buat teman-teman sekarang yang masih jomblo juga, semoga dimudahkan jodohnya untuk bertemu rezeki jodoh istri atau suami di Ta'aruf Online Indonesia ya. Amin ya, diaminin dulu karena kita harus mengucapkan hal-hal baik karena malaikat pasti lewat untuk mengaminkan gitu. Jadi ya kita harus mengucapkan hal-hal yang baik juga ya gitu. Seperti jodoh juga sama. Yang penting kita komen dulu yang baik biar malaikat nanti yang ngaminin. Apapun itu, entah jodoh, karir, atau mungkin teman-teman di sini yang masih galau. Ya, ketemu lagi dengan saya. Mungkin lama ketemu nih buat teman-teman, apa kabar? Buat yang belum kenal, nama saya Mirza Firdaus. Kepanjangannya Muhammad Mirza Firdaus. Biasa dipanggil Mirza. Biasanya dulu sering muncul di Ta'aruf Online Indonesia, tapi akhir-akhir ini lagi jarang muncul ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekalian juga mewakili ya, saya mewakili dari tim aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan di aplikasi pribadi, mungkin ada sifat atau sikap yang mungkin kurang berkenan di antara teman-teman semua, ya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih pribadi yang lebih lagi ya dari kemarin Ramadan ya sudah digempur gitu. Sekarang insya Allah menjadi yang wah ya, harus beda dari yang tahun lalu sama tahun ini harus beda gitu. Insya Allah ya, amin. siap menjadi lebih baik. Kan saya sempat Jumatan. Nah, Bapak Khotibnya mengutarakan khotbahnya itu tentang sholat. Nih, karena sholat emang dipertanyakan utama ya, jadi sholatnya harus kita jaga tuh buat teman-teman. Apalagi buat teman-teman juga ini yang masih pacaran. Nah, semoga yang masih pacaran ini semakin dimudahkan untuk tidak pacaran lagi, yaitu sudah menikah nantinya. Insya Allah ya, kalau sudah menikah semuanya lebih baik teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin masih galau, masih bingung tentang masalah orang itu biasanya kalau nggak nikah-nikah, ya biasanya ini terutama saya dari sisi cowok nih ya, sisi ikhwan. Sisi cowok ini biasanya teman-teman yang belum nikah itu permasalahannya itu karena takut. Takut itu karena takut harta, takut miskin, nggak punya harta, gimana nanti buat ngidupin anak istrinya, mau tinggal di mana, dan lain-lain itu udah pasti itu gitu. Tapi ternyata setelah dijalani bukan itu masalahnya, bukan tentang masalah harta. Bahkan Nabi Muhammad, ya Rasulullah SAW itu mengungkapkan bahwa kalau kita ya takut menikah karena takut miskin, itu bukan golongan Rasulullah. Hah, gitu ya, serem banget gak sih? Jangan sampai ya kalau kita tidak menjadi golongan dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjadi golongannya. Kalau nikah nanti juga kita akan di akhirat itu di barisannya.
ya kan? Barisan Rasulullah. Mau dong, pasti pengen. Justru malah dengan menikah ini, insya Allah rizkinya dilambungkan malahan. Justru rizkinya malah ditambah gitu. Karena rizki nggak cuma harta ya teman-teman ya. Rizki macam-macam. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, mau nikah, mau bingung hartanya gimana, udah jalan dulu aja gitu. Karena saya pun juga mengalami hal seperti itu. Ngomong seperti ini bukan karena tidak mengalami, saya pun mengalami juga gitu. Dulu karena nggak kawin-kawin ya, susah nikah dan lain-lain ya karena ketakutan-ketakutan di pikiran kepala nih. Ini kepala nih isinya mikirin tentang harta mulu nih. Mikir gimana nanti rizkinya gimana, rizkinya. Ternyata setelah dijalani, setelah nekat ya, nekat dalam tanda kutip adalah nekat positif ya. Itu ternyata ya insya Allah ada terus gitu loh, ada-ada aja gitu. Yang dari prosesnya nanti mau menikah tuh ternyata malah ada terus gitu. Dari ATM yang cuma, insya Allah, jangan cuma ya. Kalimat itu kalau cuma, karena subjektif ya. Dari waktu itu, rekening itu cuma 2 juta gitu. 2 juta saya nikah, ya insya Allah jalan sampai sekarang. Insya Allah masih hidup, masih diberikan kesehatan, masih bisa menemui teman-teman di sini semuanya gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan takut nikah, langsung temukan jodohnya itu di aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Insya Allah semuanya insya Allah baik ya di aplikasi ini karena kita semua menjaga syariatnya Allah juga, dengan ada mitra-mitra yang dari asatid atau para ustadz juga mitranya, jadi sangat dijaga ya, prosesnya ini sangat dijaga di ta'aruf ini gitu. Masih mendingan lah kalau memang ta'aruf nggak jadi, itu masih mendingan daripada pacaran yang sudah jalan gitu, karena ya dosanya banyak buat apa gitu, ngabisin waktu juga kamu malah bad mood terus. Ya mendingan kamu nyari jodoh di aplikasi ini gitu. Ketika kamu sudah download, langsung dipastikan dulu bahwa kamu punya niat yang baik. Artinya kamu punya niat yang untuk menikah nih, bukan niat untuk coba-coba, bukan niat untuk pacaran, tapi untuk kamu yang memang langsung tujuannya nikah, jelas. Kalau pacaran tujuannya nggak jelas. Karena saya pun juga mengalami. Tujuannya tuh ya cuma seneng-seneng aja, pacaran-pacaran aja gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau udah ta'aruf tuh udah tujuannya udah jelas, visinya udah nikah, selesai. Mau tujuannya gimana, mau pakai aplikasi, bahkan mau pakai aplikasi ta'aruf online Indonesia atau tidak, yang penting nikah gitu. Nah, kita memudahkan teman-teman untuk mencari pasangan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan mendownload aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Nah, kami memohon maaf, saya juga mohon maaf kepada teman-teman semua, mungkin akhir-akhir ini sedang mengalami kesulitan untuk download, tapi tenang aja, ya, untuk downloadnya, khusus untuk Android, kalian bisa cek bio-nya yang ada di Ta'aruf Online Indonesia ya. Itu bionya sudah lengkap, silahkan ya, ini bisa di-download ya di sini. Kecuali kalau yang pakai App Store ya, iPhone itu aman, tinggal download aja. Kalau yang pakai Play Store, ketika kesulitan, silahkan bisa download di sini dulu, karena memang lagi ada kendala-kendala teknis ya. Mohon maaf banget, mohon maaf. Namanya juga startup, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah ini tidak menghalangi niat baik kita semua untuk mencapai syariat Allah ya, untuk menjadi lebih baik. Enggak, walaupun ternyata di Play Store ada masalah, mungkin kita bisa download yang ada di linknya di sini gitu. Pokoknya jangan dibuat susah. Semua kalau sudah niat mau ada kendala ya udah. Dan ini kendala bukan terlalu kendala besar ya buat kita, memang yang udah nih aku pengen ibadah menikah nih, ya udah pasti ada jalannya terus tuh gitu. Itu ya insya Allah ya teman-teman ya, silakan bisa download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia dan kasih tahu teman-temannya semua. Dan hari ini ya, sore ini alhamdulillah saya mau live Instagram bareng Mas Anang. Mas Anang ini teman kita yang sudah banyak banget bantu Ta'aruf Online Indonesia nih. Bantu dakwahnya kita, karena beliau ini emang punya kelebihan di sisi kreatif, yaitu di sisi visualnya. Ya udah, saya minta bantuan beliau untuk bisa meng-create visualnya Ta'aruf Online Indonesia ini lebih bagus lagi gitu. Bentar, minum dulu, aus. Ngopi dulu guys. Sore-sore ini paling enak ngopi ya. Ini kalau dengerin ceramahnya Habib Muhammad yang ada di Instagram ya, yang postingan paling baru ya, Reels ya, yang Reels tapi dari Aisyah ya,
istri dari Rasulullah, Aisyah ini sempat bilang kalau Nabi Muhammad ini Rasul tuh selalu ngikutin gitu, apapun selalu diikutin. Lagi nyapu diikutin, lagi ke dapur diikutin. Nah, waktu lagi minum ya, saking cintanya Rasulullah kepada istrinya, ya. Ini waktu apa namanya? Aisyah ini minum, Nabi Muhammad juga minum dari bekas apa? Istrinya atau Aisyah ini. Masya Allah ya. Begitu Islam memuliakan wanita. Nah, termasuk juga kita semua gitu. Aplikasi ini hadir juga untuk memuliakan teman-teman semua gitu. Karena memang wanita ini memang harus patut dimuliakan. Jadi jangan sampai kita pikirannya kebalik tuh sama pikiran-pikiran apa namanya? Pemikiran-pemikiran sesat yang syariat ini apa namanya mengekang wanita. Justru enggak, justru malah kita ingin memuliakan teman-teman biar tidak digauli sembarangan ya, biar tidak dipacari sembarangan gitu. Justru dengan ada aplikasi ini dan mempermudah teman-teman semua seperti itu. Ya memang tugasnya pria adalah melindungi wanita ya gitu. Dan pria juga harusnya dapat yang pria juga dapat yang wanita. Gitu. Masa jeruk makan jeruk ya, lagi rame nih. Ya, semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk dan dimudahkan di hal-hal yang baik. Mau ngecek dulu nih, buat teman-teman yang sudah bergabung, kira-kira di kota mana aja. Halo Mbak Fani, halo Kakak Rizka, Zulaika. Aku mau nyapa-nyapa dulu lah buat teman-teman di sini, Kiki, karena saya udah lama gak ketemu sama teman-teman nih. Siapa tuh? Ada Kakak Deona, halo. Weona Yuli, apa kabar? Selamat bergabung juga. Peri, Sugi, siapa nih? Syah Ciningrum, ada Mazaki ya, betul kata Ustadz Lukman, ada niat, ada jalan, nggak ada niat banyak alasan. Nah, Mazaki juga nih, gimana nih? Sudah menemukan calonnya belum nih? Jangan alasan terus kamu. Ada Putri Amar, halo. Kalau ngechat di WA saya nggak bisa ngebuka karena lagi live Instagram. Guys, ini handphonenya beda, bukan yang dipakai buat live. Soalnya kalau di chat gini saya suka bingung. Guys, teman-teman tim dari Ta'aruf Online Indonesia. Dan nggak bisa jawab WA-nya juga. Bentar, Mas Anang silahkan bergabung, Mas Anang. Oke. Lagi nunggu ya, Mas Anang gabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mas Anang, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Mirza baik-baik. Mas Mirza tambah glowing aja ini kayaknya. Tambah glowing. Iya, ini karena efek apa? Endorse salep ya ini ya. Oh iya. Sorry sebentar ya, Mas. Nggak. Istri masih siap-siap ini sebentar. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih. Ini Oke. Mas Anang kalau boleh tahu ya, saya pengen nanya satu kalau boleh, itu jenggotnya asli apa stiker atau efek? Boleh disentuh dulu Mas kalau membuktikan. Aduh, saya nggak enak ya. Sekarang soalnya ada yang nyentuh-nyentuh, takut ada yang cemburu ya. Oh iya. Masya Allah. Ini suara saya kedengaran nih Mas ya? Alhamdulillah kedengeran. Kalau boleh ya Mas, kalau boleh ngerepotin sedikit sih, ada headset sih lebih baik sih. Oh, soalnya headset saya buat satu orang ini. Jadi kalau gitu. bisa lebih mati ya. Nggak apa-apa, cuman agak kenceng dikit ya, agak teriak-teriak ngomongnya. Biar lebih jelas mungkin teman-teman di sini yang lagi menyaksikan gitu. Oh iya. Tapi memang beda ya, Mas Anang ini karena kan Mas Anang ini kan yang tadi aku bilang gitu ke teman-teman gitu, memang suka bantuin saya buat bikin-bikin konten ya. Karena antum ini kan juru apa tuh? Juru kamera, juru foto, juru video gitu. Iya, mantap. Ya, alhamdulillah memang kebetulan kan saya dan Mas Mirza ini Zaki yang biasanya live itu Zaki ya. Kebetulan tergabung dalam satu komunitas gitu ya Mas ya, Cahidra namanya. Cahidra. Nah, dan yang memang TOI berjalan 1 tahun itu Ustadz Yobi sebagai CEO-nya ngajak saya
Ya, ya. Oh ya. Nggak connect. Tadi keputus, Mas. Ustadz Yopi gimana? Ya. Jadi kebetulan Ustadz Yopi, CEO-nya Toi, ngajak saya gitu ya untuk membantu dakwah Toi ini sebagai content creator di Toi gitu. Dan alhamdulillah kalau sampai sekarang udah berjalan 1 tahun lebih ya, udah 1 tahun alhamdulillah. Jadi memang sebelum saya membantu Toi jadi content creator, saya juga udah aslinya, udah usernya juga. Udah jadi user dulu ya? Dari awal, iya betul. Oh, dari awal. Dari awal Toi launching itu saya udah daftar jadi user. Ya terus bulan apa itu, 1 tahun yang lalu sih lebih, Ustadz Yopi ngajak join. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bantu buat konten di Toi gitu ya. Terlebih konten video ya. Ya. Tapi kan saat itu waktu aplikasi ini launching, ya inget banget ya waktu itu sebelum pandemi ya Mas, itu tuh kan launchingnya di komunitas kita gitu, di Cah Hijrah gitu ya. Nah, waktu itu kan memang bener-bener masih newbie, belum ada apa ya, janji-janji kita tuh belum ada buktinya gitu. Karena kan saat itu belum ada yang nikah dari aplikasi ini gitu. Nah, kenapa saat itu Mas Anang, udah deh, percaya deh, aku download nih. Gitu. Ya, pertama sih kalau untuk saya pribadi, aplikasi ini berawal dari circle saya sendiri ya, Mas. Maksudnya kalau bisa dibilang kan gitu ya. Dari Ustadz Yopi dan Mas Rindu. Ya. Saya penggeraknya. Jadi, kalau dari trust, bisa dibilang berawal dari situ. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anang lu senyum lu. Beda lu. Jadi kalau bisa dibilang trust-nya berawal dari situ dulu ya Mas ya. Mungkin memang dari situ karena orang-orangnya, terus ya namanya orang ikhtiar, dicoba aja apa salahnya gitu maksudnya. Kalau saya jujur ya usaha offline juga ada, terus Toi ada jalan Toi ini dicoba aja, ya sudah saya coba aja kayak user biasanya gitu ya, nggak masalah, namanya juga orang ikhtiar ingin segera nikah bahasanya. Dan alhamdulillahnya ketemunya kayak di Toi ini, yang saya maksudnya tahu sendiri sistemnya di dalam gitu. Gimana tuh sistem di dalam yang Mas Anang tahu nih? Dari awal tadi kan waktu saya masih di luar bahasa yang di luar Toi gitu, ya udah trust dulu lah, setelah nimbrung di dalam, kenal orang-orangnya yang secret ya. Kalau selain Mas Mirza kan dirahasiakan. Iya. Orangnya insya Allah soleh-soleh semua, baik-baik semua gitu. Terus dari sistem yang berjalan pun ya alhamdulillahnya bagus, baik, sesuai syariat lah gitu. Yang penting kan itu ya, dari awal sampai proses berjalan sampai menikah ya alhamdulillahnya bagus, sistem Toi nggak ada syariat yang dilanggar gitu lah maksudnya. Yang penting kita nyarinya kan berkahnya ya Mas ya, untuk menikah itu. Jadi kalau caranya benar, caranya baik, insya Allah kan nanti berkah semua sampai akhir nanti, insya Allah. Masya Allah. Ya kan berarti udah 3 tahun ya? Sebelum download ini udah gabung 3 tahun dong? Sampai kemarin ya? Iya, betul. Udah 3 tahun. Dan saya pun kalau, ini saya cerita dari saya dulu aja ya Mas ya. Iya. Boleh. Pun sendiri kan, ya kalau bisa dibilang nggak langsung berhasil juga Mas. Jadi kalau misal ada temen yang, ya ada lah kemarin yang ngetuk itu, wah lewat jalan belakang kan kayak gitu. Ya Ya enggak, jalan belakang
ya saya user biasa, bayar ya sama aja, bayar 200.000 gitu bahasanya ya Ya. untuk pengembangan sistem gitu. Terus Naldor biasa di luar kota, gak ada ininya, maksudnya ya biaya sendiri ya biaya sendiri. Kalau bisa dibilang mungkin sama aja prosesnya, sama aja, nggak ada jalan belakang lah bahasanya gitu. Dan ya awal-awal menggunakan toy pun ya sama, ya ada pernah ditolak, ada yang pernah belum cocok. Oh. Gitu. Kalau boleh tahu tuh waktu itu ditolak berapa kali tuh? Wah, kalau berapa kali, 3-4 kali mungkin ada ya mas. Wah, lumayan ya, lumayan dong. Iya. Menolak seorang Mas Anang. Terus. Ya emang bener sih mas, apa maksudnya kata Sakit hati nggak tapi waktu itu? Kayak baper gitu nggak sih? Kan Nggak. proses berjalan pun kan nggak ada baper-baperan lah gitu maksudnya. Kalau nggak lanjut ya udah nggak apa-apa. Nah itu tadi kan poin yang dari syariat enaknya kan gitu kalau ta'aruf ya. Kita dari awal akhir gitu proses berjalan ya udah biasa aja, kayak orang kenalan biasa, nggak usah baperan. Kalau lanjut ya alhamdulillah, kalau misal nggak lanjut ya udah it's okay, nggak apa-apa. Nggak ada perasaan yang terpaut di situ gitu loh. Belum move-onan juga kan, nggak ada apa-apa gitu. Iya. Kalau nolak, waktu itu nolak. Ya, kalau Mas Anang sendiri waktu itu nolak ya? Cowok ya nggak munafik ya. Ya. Mungkin ya dari maaf kurang sesuai. Ya. Mungkin terus ada ya dari jawabannya mungkin kayak gitu. Dan ya semuanya itu ada berkahnya sih mas, maksudnya jodoh ya memang benar datang di waktu yang tepat gitu. Itu sebelum saya ketemu CV-nya istri gitu, maksudnya ya sempat vakum ya bahasanya, nggak nggunain TOEI gitu, udah jalan offline ya udahlah ya gitu. TOEI ya belum nemu yang cocok ya udahlah ya. Tapi di waktu satu itu kebetulan baca CV-nya istri, dan ada satu poin yang memang bikin saya mantap, itu memang karena domisili sih mas. Satu domisili dekat dengan rumah. Kenapa kalau saya mantap di situ, karena memang dari ibu dari dulu tuh memang pengennya punya menantu yang dekat rumah aja gitu. Kebetulan rumah istri ibuku ini banget tuh. Masih satu kabupaten, setengah jam lah perjalanan. Ya. Berawal dari situ ya udah bismillah saya kirim CV, dan istri malah itu baru user baru daftar itu. Baru kapan itu Mbak kalau boleh tahu istri ini? Mungkin November awal ya, saya lupa. Sekitar November awal itu gabung, terus masuk CV-mu November akhir ya? 2021 ya? Itu ya 2020 masih ya. Oh 2020 ya. Naldor itu Desember 2020 mas, awal-awal pandemi ya. Oh itu tuh udah Naldor. Saya aja nggak tahu loh ternyata udah Naldor ya. Yang tahu emang Zatopi ya. Antaranya beliau gitu ya. Alhamdulillah Naldor cuman sekali kalau Naldor itu. Selanjutnya dilanjutin prosesnya online, misal Google Meet gitu, kalau nggak WhatsApp video call sama bapak ibu mertua saya gitu ya. Sudah dilanjutnya kalau dari proses ya memang dari 2020. Saya menikahnya baru kemarin Februari 2022. Memang Februari 2022 pesannya untuk adik ini untuk selesai kuliahnya dulu gitu. Jadi ada mungkin 1 tahun ya, 1 tahun proses berjalan itu ya
Saya lebih perkenalannya ke orang tua, maksudnya adik nyelesain kuliahnya, saya jaga komunikasi aja sama orang tua. Alhamdulillahnya Agustus tahun kemarin selesai kuliah satunya dan baru bisa lanjut lagi prosesnya. Nah, proses berlanjut itu maksudnya bertemu antara dua keluarga ya, dan langsung bahas nikah dan lain-lain gitu. Tapi prosesnya berapa lama tuh nikahnya? Bisa dibilang 1 tahun lebih ya Mas ya. Oh, 1 tahun lebih. Oke. Iya, 1 tahun. Istri namanya siapa sih, Mas? Namanya. Saya namanya Atta. Atta, panggilannya Atta. Oh, oke. Oh, berarti umur berapa nih? Kan baru lulus. Saya umur 25. Umur 25. Mas Anang umur berapa? 27. Oh, nggak terpautnya dikit dong berarti ya. Yang dilihat apa sih, Mbak Atta, di Mas Anang saat pertama kali ngeliat CV-nya ya? Kan kita kan blur dulu ya, sebelum wajah Mas Anang ini gitu ya, yang maco sekali. Yang dilihat itu sih mungkin dari profilnya sih. Dari profilnya. Profilnya. Sama bergabung di Cah Hijrah juga, ternyata juga tim dari Toi juga. Yang lebih bikin mau lanjut gitu istilahnya. Mau lanjut dalam arti belum, jadi itu saya belum klik sama sekali, maksudnya lebih ke penasaran, baru penasaran. Oke. Saat itu memang yang membuat Mbak Atta tertarik adalah pria yang gabung di sebuah komunitas pengajian. Itu jadi prioritas nomor 1 tuh. Iya. Artinya kalau gabung di situ kan maksudnya lingkungannya insya Allah baik, orangnya juga insya Allah baik. Jadi emang saya melihatnya dari agama dulu sih, agama kemudian baru yang lainnya menyusul. Oke. Nah, berarti setelah itu kan nador ya. Nah, setelah nador waktu itu memutuskan oke, iya boleh kita lanjut gitu atau lanjut khitbah itu. Kenapa tuh gara-garanya? Apa Mas Anang yang menjanjikan kapal pesiar sejumlah 40 buah atau gunung emas ya atau toko emas ya? Kenapa tuh? Dari istikharah sih. Kalau saya dari istikharah. Oh, dari istikharah, Masya Allah. Awalnya bingung gimana ya. Saya kan kalau kayak gitu bukan sesuatu hal yang mudah gitu loh. Maksudnya menikah kan untuk seumur hidup dan kalau kita sampai ke surga gitu kan. Jadi emang bukan sesuatu hal yang gampang untuk diambil keputusannya, makanya saya lebih ke istikharah sih. Itu pun juga istikharah nggak langsung sekali jawabannya. Kalau dari saya juga dari Mas Anang jawabannya lebih cepat gitu. Jadi emang nggak mesti jawabannya cepat gitu, enggak. Dan saya juga nggak kemimpi jawabannya, lebih ke rasa mantep gitu. Lebih kerasa mantepnya gitu, kayak ada feel-nya gitu ya. Kan, tapi kan Mbak Atta kan masih waktu itu belum lulus kuliah ya? Itu S1 apa S2? S1. S1 kan kayak masih banyak karir yang bisa dicapai ya dengan Mbak Atta sendiri itu. Udah deh, aku mau memutuskan nikah aja deh gitu. Kenapa tuh? Memang sudah merasa butuh sih kalau saya. Oh, oke, Masya Allah. Sudah merasa butuh gitu loh, daripada terjadi yang enggak gitu. Jadi lebih baik ya segera kalau memang sudah ada. Gitu. Kalau saya lebih ke orang tua? Saya menjaga sih, lebih menjaga. Tapi orang tua kalian gimana nih dengan proses ta'aruf dengan menggunakan aplikasi ini? Kan nggak semua
orang tua bisa menerima hal ini gitu dengan cepat ya. Bahkan mungkin nggak pakai aplikasi aja kadang masih bener nggak sih ini anakku gitu, serius nggak sih gitu. Dari orang tua saya memang masih belum paham dengan hal seperti itu. Kebetulan memang juga bukan dari keluarga yang pernah ada taruh kayak gitu, belum pernah sama sekali. Oh, Masya Allah. Agak susah memang untuk menjelaskan ke pihak orang tua gitu. Ya pendekatannya sih lewat pelan-pelan sih, lebih ke pelan-pelan dijelasin taruh begini dijelaskan, dilihat videonya juga. Oh, lihat videonya, oke. Alhamdulillah pertama dari ibu dulu, itu mulai apa ya, terbuka dengan hal seperti itu. Jadi emang lah waktu Mas Anang waktu Mas Anang datang gimana? Orang tua gimana tuh Mbak? Kaget kah? Gimana? Iya kaget, memang kaget. Dan karena belum tahu prosesnya gimana ya, oh ternyata ada nador juga. Nador tuh pakai ustadz. Oh nador tuh maksudnya datangnya nggak sendirian gitu kan. Ya baru tahu proses itu gitu loh. Ya awalnya kaget terus bingung, tapi ya sudah ngalir aja ketika sudah nador gitu. Kayak bertamu biasa lah istilahnya. Kalau dari pihak keluarganya Mas Anang seperti apa Mas? Kalau mungkin memang beda ya Mas ya, antara cowok sama cewek untuk masalah ini gitu ya. Kalau saya sendiri pribadi sih, saya sebagai cowok, maksudnya orang tua saya lebih ya sudah, kamu sendiri yang ngurus, kamu sendiri yang mengusahakan gitu sih Mas. Jadi nggak banyak pertanyaan, maksudnya ini tuh prosesnya gimana toler, itu nggak ada kalau dari orang tua saya. Dipasrahkan semuanya ke saya, dipercayakan semuanya ke saya gitu. Intinya kalau sudah oke, kok kamu udah mantep, ya sudah, nanti kok prosesnya udah oke, ya orang tua nanti ikut datang ke rumah itu. Lebih mudah. Lebih mudah ya? Iya. Dan kayaknya dari orang tua Mas Anang kayak sudah mempercayakan ini ke antum ya, untuk proses-prosesnya mencari jodoh gitu. Iya, ya mungkin nggak semua orang tua bisa kayak gitu ya Mas ya. Ya betul, ketika caranya istri misal ya dikasih pengertian sedikit-sedikit, dikasih lihat dari Towi gitu, taruh tuh gimana sih prosesnya. Jadi nanti kalau ada orang datang nador nggak kaget juga, mungkin piye toh prosesnya kok ini misal, terus misal agak salah pikir juga kalau misal udah nador gitu dipikirnya langsung otomatis iya nikah gitu kan, enggak juga. Bisa mungkin ada yang kayak gitu juga kan, bisa juga orang tua mikirnya ya perlu dikasih pengertian sedikit-sedikit gitu Mas, dijelaskan lah tahap tuh kayak gini prosesnya, nanti ya, kalau udah oke lanjut tahap selanjutnya apa sampai menikah gitu, sedikit-sedikit aja. Oke. Ini kalian tuh tinggal di mana sih? Di Semarang atau bukan? Di Semarang Mas. Oh di Semarang ya? Tetanggaan sama Ustadz Yopi. Oh Masya Allah. Nggak kan Mas Anang kan prioritasnya tadi kan berarti dari domisili daerahnya dulu itu di search di aplikasinya gitu kan? Apa gimana nyarinya? Semarang gitu dulu? Aplikasi kan filternya itu cuma ada kota-kota besar ya Mas ya. Misal kayak Semarang, Bandung. Kalau kota sekitarnya itu nggak bisa lewat filter ya. Kalau istri kan Grobogan, Kabupaten Grobogan, itu memang nggak bisa. Kalau kita nyari filter Grobogan itu nggak ada. Ya, Allah memang waktu itu saya nyarinya nggak nyari filter gitu ya, enggak Mas. Cuman di CV kan kelihatan. Di sini Kabupaten Grobogan gitu kelihatan. Oke. Gimana sekarang udah yang dulunya single ya, suka main sama Zaki ya, sendiri kemana-mana Mas Anang. Berarti sekarang udah menikah udah berapa lama sih?
Ini udah 2 bulan berarti ya, Mas. 2 bulan. 2 bulan. Lebih lah. Iya. Ya alhamdulillah memang Apa yang dirasain? rasa perbedaannya ya. Iya. Biasanya Cerita dong ke sendirian. teman-teman yang masih jomblo nih. Ya, biasanya misal bangun sendirian, sekarang udah ada orang di sampingnya, terus ada yang masakin. Aneh ya. Ya, bisa Awkward ya. dibilang penyesuaian sih Mas bahasanya. Ya. Penyesuaian. Apalagi anak cowok kan biasanya apa yang suka main, suka nongkrong sama temen, mungkin Ya. bisa lebih berkurang itunya frekuensi. Ah. Mungkin hal-hal kayak gitu ya. Kalau dari istri mungkin beda lagi, gimana? Main sama teman jadi berkurang sih kalau biasanya. Jadi waktu untuk main sama teman jadi apa ya, nggak sebebas dulu gitu. Itu kerasa banget sih emang. Tapi ya sudah, emang udah keputusan. Tapi enak mana? Iya, enak sekarang. Pertanyaannya gitu. Nikah tuh nggak enak tapi enak banget nih. Bener. Oh, enak banget. Untuk psikis itu kalau saya rasa emang lebih tenang aja sih Mas rasanya tuh. Tiap waktu bisa ada temen ngobrol, temen sharing gitu, terus ya ada partner lah biasanya, emang ada partner hidupnya, jadi lebih tenang aja dan memang bisa buat kita menjadi lebih dewasa juga lah, lebih dewasa gitu. Soalnya kan udah beda ya memang beda antara single sama udah nikah, gimana kita sosialisasi sama istri sendiri kayak gitu. Ya. Nah, itu tuh sosialisasi sama istri atau suami sendiri yang baru apa ya? Kan artinya kan ta'aruf ini kan kalian baru kenal bener-bener itu kan setelah menikah ini. Lah cara mengenali satu sama lain seperti apa tuh? Ya mungkin memang pertanyaan itu ya Mas yang jadi pertanyaan banyak orang tentang proses ta'aruf ya. Ya nggak bisa dipikiri juga, memang nggak ta'aruf pun misal pacaran ya biasanya ya. Kita juga nggak bisa menjamin kita kenal banget sama orang itu, juga nggak bisa menjamin juga. Banyak juga kasus yang udah pacaran bertahun-tahun, nikah ternyata ya nggak bisa bertahan lama, itu kan banyak juga. Nggak bisa menjamin juga Mas kita bisa kenal baik dengan calon pasangan kita itu. Ya kembali lagi kita serahkan ke yang di atas yang lebih tahu. Jadi ya kuncinya lebih banyak doa aja. Memang kalau ini yang terbaik buat saya, ya mau didekatkan. Kalau misal kurang baik buat saya, mau ditemukan yang lebih baik, kayak gitu aja. Jadi memang kita manusia nggak bisa tahu juga ke depannya gimana. Misal dari CV pun kan, ya kalau orang bilang CV kan bisa direkayasa kayak itu ya. Ya udah, kita berlindungnya ya dengan doa aja. Dengan doa tolong dijauhkan dari orang-orang yang kayak gitu. Semoga proses ini berkah dan semoga calon pasangan kita ini ya memang benar baik untuk kita. Gitu. Dari saya sih lebih kayak itu sih Mas, dan memang benar setelah menikah pun ya masih sama-sama adaptasi, sama-sama saling mengenal juga. Seterusnya bakalan kayak gitu terus ya. Bakalan kayak gitu terus ya. Sempat kesulitan dengan adaptasi hal ini. Adaptasi sifat, sikap gitu. Ya namanya dua kepala yang berbeda ya Mas ya, tetap ada lah pasti kayak gitu. misal hal kecil ya, istri tuh rewel banget masalah barang baru gitu. Misal saya beli barang baru gitu, harus dicuci dulu, nggak boleh dipakai. Oh, maksudnya kayak baju. Ya misal atau spray dan lain-lain gitu. Kayak apa istilahnya? Istri tuh nggak boleh dipakai dulu, harus dicuci dulu baru bisa dipakai gitu. Kalau saya kan, ngapain kan barang baru, ngapain dicuci? Iya. Hal kecilnya itu. Hal-hal lainnya ya pasti ada adaptasi, menyesuaikan. Ya nggak mungkin juga semuanya langsung klop
itu nggak mungkin juga. Saling melengkapi, saling memahami aja gitu sih Mas intinya. Oke. Jadi kebiasaan-kebiasaan hal-hal tadi ya, hal kecil tadi ya, ada adaptasi. Iya. Itu sama tuh, kayak aku juga gitu tuh, Mbak Ata tuh. Jadi kalau sama kayak Mas Anang, jadi kalau beli baju baru ya, hal yang baru tuh, emang enaknya tuh langsung dipakai dulu. Jadi lebih terasa barunya ya Mas ya. Kayak nganyari gitu loh. Emang kita tuh beli baru, nggak beli bekas gitu. Ini tuh bukan baju yang diambil dari lemari, dari toko. Kayak gitu. Iya. Dan sama, istriku juga suruh nyuci dulu. Kayak gitu. Ya itu masih Iya. Ya hal-hal kecilnya kayak gitu ya Mas. Banyak Ya, ya, ya. hal ya bumbu-bumbu aja sih Mas kalau untuk proses-proses masih kayak gini ya dulu dinikmati aja, nggak usah Dinikmati. jadi masalah juga, dinikmati Ya. ya dipahami ya emang kayak gitu. Nggak mungkin kita dapat pasangan yang perfect langsung cocok semua hal cocok dengan yang kita mau, itu nggak mungkin juga. Ini tuh udah tinggal sendiri berdua dengan rumah sendiri atau dengan orang tua? Di Semarang ini ya masih menempati kontrakan. Oh, udah langsung berdua ya sendiri ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Udah saling mengenal, berarti semakin dekat lagi nih ya. Berarti. Iya. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, buat teman-teman di sini yang mungkin masih ragu dengan nikah yang, mohon maaf ya, saat itu Mas Anang atau Mbak Ata mungkin yang punya nggak sih keraguan menikah ya? Kalau tadi kan aku bahas tentang keraguan menikah pertama, biasanya yang sering terjadi itu kan masalah harta atau masalah rizki ya. Kalian pun pernah ragu dengan hal itu nggak saat nikah ini? Ya untuk saya pribadi ya sebagai cowok terutama kan untuk masalah ini Ya, kan terutama cowok nih. untuk cowok-cowok gitu ya. Ya ada juga keraguan kayak gitu. Saya nanti bisa hidupin anak orang nggak ya? Terus nanti setelah nikah mau dibawa kemana ya? Mau gimana gitu ya? Ada, tetap pastinya ada. Cuman ya Bismillah kita usahakan terbaik. Ya minimal nabung lah buat ini nanti nikahnya gimana kayak gitu. Terus plan buat anak dan lain-lain gitu. Ya Bismillah. Dan kita pun nggak usah ngoyo banget, maksudnya harus perfect, minimal harus punya segini dulu lah baru nikah kayak gitu. Ya nggak usah ngoyo juga, nanti malah jadi berat buat kita sendiri, buat pikiran kita, buat psikis kita, dan nggak nikah mah. Ya Bismillah, yakin aja dengan janji Allah lah. Kalau nikah itu membuka pintu rezeki. Itu rezeki ya. Waktu itu emang udah dengan cara menabung tuh Mas untuk menghalau keraguan itu. Ya minimal kan untuk acaranya dan lain-lain gitu ya Mas ya. Ya tetap harus disiapkan. Ya. Kita juga nggak tahu kan, maksudnya dari keluarga wanita acaranya kayak gimana, memintanya kayak gimana kan kita nggak tahu juga. Kalau dari cowok ya tetap harus mempersiapkan kan, kalau kata orang mahar kalau dari pihak wanita nggak yang memberatkan, kalau dari pihak cowok ngasihnya yang terbaik kan gitu ya bahasanya. Oh Masya Allah. Kalau dari pihak pria ngasih yang terbaik, dari pihak wanita jangan memberatkan. Dari pihak prianya ya yang memberatkan ya. Oke. Waduh, mendapat banyak manfaat nih teman-teman nih. Kalau dari Mbak Ata mungkin ada pesan buat teman-teman di sini. Mungkin dari pihak akhwat juga yang masih belum diberikan jodohnya, insya Allah di Ta'aruf Online Indonesia ini kan banyak ada user-user. Mungkin kalian berdua beruntung ya dipasangkan di sini sudah menikah Februari kemarin gitu. Nah ini kan masih banyak yang ikhtiar di sini nih yang masih struggle kayak Mas Anang 3 tahun nih. Ada apa namanya masukan atau insight nggak? Dari saya lebih ke banyakin doa aja sih, banyakin doa dan ikhtiar intinya di situ, karena ya jodoh itu juga rezeki, jadi nggak bisa gimana ya, nggak bisa tanpa doa dan ikhtiar gitu.
dan nggak bisa diburu-buruin juga kalau emang belum waktunya, intinya itu. Oh, oke. Sabar. Nggak bisa diburu-buruin juga kalau belum pengen gitu ya maksudnya. Iya, Oh. Kalau dari circle-nya Mbak Ata udah banyak yang menikah atau belum? belum. Oh, emang banyak yang belum menikah ya? Belum. Jadi kalau dari teman dekat saya emang belum ada yang nikah, baru saya aja yang nikah. Jadi Wah, ketika saya keren. mau menikah, teman-teman dekat tuh pada kaget memang. Jadi, mau nikah, pada kaget dan apa ya, senang gitu loh istilahnya. Kan baru satu orang yang menikah di circle teman dekat gitu loh. Jadi pada excited lah istilahnya. Teman-teman itu dikasih tahu saat mau menikah atau malah pas proses-proses nazar tuh? Pada taunya teman-teman. Awalnya belum, saya belum ngasih tahu. Tapi mau nabur, saya ngasih tahu beberapa teman dekat. Yang teman-teman dekat aja? Iya, yang teman dekat aja. Nggak ke semuanya. Setelah dia mau menikah, Amin sebulan atau Amin 2 bulan saya baru mengeluarkan ke lingkungan saya. Jadi emang pas waktu Naldor dan Hibah emang sengaja Disembunyikan. Disembunyikan. Bukan kayak dikeluar-keluarkan gitu, enggak. Kan emang sebaiknya begitu ya. Takutnya kalau udah dikeluar-keluar nanti takut nggak jadi gitu nggak sih? Iya. Ya, kan memang rahasiakan khitbah, umumkan nikah gitu. Oh, oke. Rahasiakan khitbah, umumkan nikah. Jadi kalau emang khitbah, ya udah diem-diem aja gitu mas, maksudnya mas Anam. Betul. Soalnya kan kita juga nggak tahu kan mas, selanjutnya akankah lanjut atau enggak kayak gitu. Kalau udah di share-sharein gitu, ternyata kok nggak lanjut, jadi malu sendiri, nggak enak sendiri gitu. Memang betul, rahasiakan dulu, kalau udah nikah, nah baru diumumin. Loh, kalau lingkungan dari Mas Anang gitu, lingkungan pekerjaan atau lingkungan pertemanan yang sudah menikah banyak? Kalau lingkungan saya, ya alhamdulillah teman-teman seangkatan memang udah banyak yang udah menikah gitu, udah punya anak. Lingkungan di Semarang dari Cahizrah pun alhamdulillah udah banyak yang nikah juga. Tinggal beberapa aja lah yang masih belum ya. Semoga bisa menyusul lah nanti ya. Amin, amin. Ya, banyak juga yang taruh juga, banyak teman-teman dari Cahizrah juga ada beberapa yang taruh. Ya bisa jadi inspirasi sih mas, memang lebih menguatkan, jadi lebih yakin juga dengan cara ini tuh ya it's okay, nggak masalah, bisa, maksudnya bisa ketemu dengan jodoh yang tepat, bisa menikah, nggak masalah gitu. Jadi memang ya benar, lingkungan itu juga mempengaruhi sih mas. Jadi kalau misal ya teman-teman kok lingkungannya belum ada yang taruh lah, atau bahkan belum ada yang bisa mengenal taruh, ya nggak apa-apa, malah bisa jadi teman-teman sendiri yang nanti mengenalkan ke lingkungannya gitu, sama-sama belajar terus mensiarkan taruh ini gitu. Ya siapa tahu malah bisa jadi jariah kan. Kalau saya kayak gini bisa bilang jadi jariah teman-teman taruh online juga kan ya. Amin, amin ya Allah. Orang jadi pahalanya insya Allah mengalir terus. Amin, insya Allah. Dipermudah ya mas. Jadi dengan ada aplikasi ini, antum merasa atau kalian merasa dipermudah dalam mencari pasangan. Iya, terus dipermudah mas. Saya sendiri kan bukan jebolan pondok, nggak pernah mondok itu maksudnya ya mas ya. Nggak ada kenalan ustadz atau perantara gitu. Maksudnya orang di luaran kan, anak-anak muda juga banyak yang kayak gitu ya, pengen taruh, tapi caranya gimana ya, lewatnya ke siapa kayak gitu. Dengan adanya aplikasi ini ya alhamdulillah memang benar-benar membantu, bisa langsung install, bisa langsung daftar, bisa langsung isi CV, lihat CV, kirim CV,
benar-benar membantu. Mau nazar pun juga ada perantaranya, ditemenin, dan insya Allah perantaranya kan juga bagus semua gitu. Oke, insya Allah. Perantaranya dari aplikasi ini kan juga banyak yang Ustadz juga ya. Jadi lebih Iya. terpercaya lah insya Allah. Buat Udah teman-teman yang pengalaman maksudnya Mas untuk proses tawaf. pengalaman ya. Kan saya sendiri pun waktu dulu nazar ya bingung kan, orang nggak pernah nazar. Pertama kali nazar, nanti gimana ketemu calon orang tua samar kan gitu, bingung pastinya kan. Nah, alhamdulillah, kalau dari perantara Towi nanti kan yang membantu komunikasi waktu nazar gitu, sangat membantu. Oke. Jadi pertama aplikasinya juga gampang, terus saat memang sudah proses menjalani juga dipermudah lagi karena ada perantara ya Mas ya? Iya, betul. Perantara itu memang ya sebagai jembatan kita lah, membantu kita juga. Saya waktu nazar tuh malah ngomong ya sedikit banget. Yang lebih banyak ngomong ya memang perantara Ustadz Yopi waktu itu. Jadi ya seperlunya aja gitu. Kalau ditanya apa ya udah dijawab apa, mau tanya apa ya tinggal tanya apa gitu. Yang lebih banyak bicara memang perantaranya, yang lebih paham juga kan maksudnya, dan lebih senior lah kalau ini. Kalau perantaranya kan insya Allah dulunya juga kayak gitu kan ya, udah pernah maksudnya. Ya apalagi kayak Mas Anang kan tipikalnya emang enggak, yang ngomong ya diperlukan aja baru ngomong ya. Betul. Iya. Introvert. Masya Allah. Introvert. Wah, terima kasih banget ya. Ini sore hari ini buat kalian sudah menyempatkan waktu buat Mbak Ata sama Mas Anang. Saya sama tim aplikasi Ta'aruf Online Indonesia sekali lagi ingin mengucapkan selamat menikah lagi kepada kalian dan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, banyak rezekinya, dilancarkan, dimudahkan, insya Allah punya putra-putri yang solih dan solihah ya, menjadi keturunan yang baik kayak gitu. Ya berkah buat kalian semuanya gitu. Amin. Ya, gitu. Ya untuk Towi, tim Towi dan lain-lain, kami ucapkan terima kasih juga sudah menjadi wasilah kami bertemu sampai sekarang alhamdulillah udah menikah ya, nanti semoga kedepannya semakin solid, semoga semakin tersebar luas di negeri ini dan syukur-syukur bisa dunia nanti ya. Jalan ta'aruf ini semoga ya bisa lebih populer bahasanya di kalangan anak-anak muda kita ya, nggak jadi hal yang asing lagi. Kita dakwah di Towi ini kan juga ingin mensiarkan ta'aruf ini juga kan. Amin ya. Ya makasih banyak Mas Anang sudah banyak dibantuin dari awal sampai sekarang. Jangan ini loh, tetap semoga bisa gabung ya untuk bantuin dakwahnya kita nih. Oh ini ada yang komen ya. Ini udah calon om. Udah isi ya istri. Alhamdulillah. Masya Allah. Minta doainnya. Wah keren. Masya Allah, tabarakallah udah diisi ya. Ya semoga jadi aplikasi ini nggak cuma dari bapak ibunya nanti bisa melahirkan anak-anak yang dari prosesnya aja sudah benar gitu ya. Dari proses untuk bapak ibunya, insya Allah nanti anaknya jadi anak yang solih lah dari kita. Top. Ya kalau gitu terima kasih banyak Mas Anang, Mbak Ata udah menyempatkan waktu buat gabung di live IG ini. Kita ketemu lagi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mas Anang ngopi-ngopi cantik ya nanti. Kapan-kapan lah. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Tadi barusan kita ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol sore di hari Jumat ini sama Mas Anang dan juga Mbak Ata, pasangan yang sudah menikah melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Yang ternyata baru tahu fun fact-nya adalah Mas Anang ini ternyata
sudah gabung 3 tahun dan baru mendapatkan jodoh nih Februari 2022. Saya sendiri juga mungkin baru tahu ya, karena Mas Anang ini kan selalu ngebantu video-videonya dari Ta'aruf Online Indonesia gitu ya. Bantu ketika kita bikin video, saya jadi talent juga, ikut konsep juga. Nggak tahu kalau ternyata ini Mas Anang memang sudah gabung di aplikasi ini. Baru tahu tadi tuh ternyata sudah, aku pikir gabung itu baru-baru aja. Ternyata gabungnya dari awal, rilis startup masih awal ternyata sudah gabung di aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Masya Allah ya. Ya memang rezeki nggak ada yang tahu ya. Jadi buat teman-teman juga tetap semangat terus ketika memang sudah download aplikasi ini, sudah ikhtiar untuk mencari jodohnya ya. Jangan patah arang, jangan patah semangat karena memang kita harus terus berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar terus, minta sama Allah terus tiap sholat, zikir terus kalau semoga karena jodoh itu kan rezeki ya, jodoh rezeki, anak juga rezeki. Kita saling minta Allah terus ya. Siapa tahu dengan kita berdoa terus makin dimudahkan. Nah, buat teman-teman yang sudah download juga, belum dimudahkan ya, masih ikhtiar, masih struggle untuk mencari jodoh, jangan putus asa. Tetap semangat terus, karena sudah ada tadi buktinya 3 tahun baru ini berhasil. Semoga teman-teman juga mungkin malah dipercepat dan disegerakan untuk mendapatkan jodohnya di aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Gitu ya. Jadi jangan lupa juga buat teman-teman untuk download aplikasinya di Play Store sedang bermasalah ya, sedang ada kendala teknis, bisa downloadnya lewat link yang ada di bio di Instagram ya. Nanti setelah live ini usai, silahkan bisa dibuka di Instagramnya Ta'aruf Online Indonesia. Itu di bio linknya silahkan diklik di situ untuk download. Nah, kalau teman-teman pengguna Apple atau App Store, tinggal di search aja di App Store Ta'aruf Online Indonesia, tinggal di download tuh. Prosesnya mudah banget. Kalau masih belum paham lagi, mungkin saya nggak akan menjelaskan panjang lebar karena nanti akan ada sesi lain khusus untuk bisa menjelaskan tentang aplikasi ini, bagaimana cara mendownloadnya sampai proses-prosesnya seperti apa. Ya nanti kita live lagi, tapi kalian kalau pengen lihat bisa langsung di highlight Instagramnya Ta'aruf Online Indonesia tuh. Itu ada tata caranya, ada tutorialnya, mudah, silakan diikuti dan jangan dipersulit niatnya kita gitu. Pokoknya kita cari terus nih gimana caranya untuk berikhtiar mencari jodoh sesuai dengan syariat Islam. Tentunya dengan proses yang baik ya. Gitu. Jadi ketemu lagi Mirza Firdaus di live berikutnya ya. Insya Allah kita dengan tema yang beda lagi, dengan pembahasan yang berbeda lagi yang biasanya sama Mas Zaki ditemeninnya. Untuk hari ini ditemenin sama saya Mirza Firdaus. Kita ketemu lagi di lain waktu. Pamit dulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah gabung dari awal jam 4 sampai jam 5 ini masih standby, dan yang baru gabung saya minta maaf ketika sudah selesai. Nanti kalau yang baru gabung dan pengen mendengarkan tadi sesi ngobrol-ngobrol bersama Mas Anang dan Mbak Ata ya, user dari aplikasi Ta'aruf Online Indonesia yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak, bisa dilihat lagi nanti di siaran ulangnya. Akan kita posting, ya akan saya posting di Instagram, jadi tinggal dilihat aja gitu. Dan nanti bisa direkomendasikan ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya. Insya Allah dengan kamu merekomendasikan Ta'aruf Online Indonesia ini menjadi amal jariah buat kamu di dunia yang nantinya bisa kita tuai di akhirat. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirza Firdaus, sign out.